Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Kamis 25 November 2021 bersama saya Fatih Solahuddin. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membaca berita paling menarik hari ini, membahasnya bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Amerika Serikat dilaporkan maksud kami tengah mempertimbangkan memasok senjata baru ke Ukraina setelah Rusia kedapatan terus mengerahkan pasukannya ke perbatasan. Beberapa sumber Gedung Putih mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden juga tengah bersiap menghadapi kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina dalam waktu dekat. Wacana pengerahan bantuan militer ini diusulkan Amerika Serikat setelah Ukraina mewanti-wanti publik bahwa invasi Rusia bisa berlangsung paling cepat Januari mendatang. Sejumlah sumber mengatakan pakai senjata yang akan dikerahkan Amerika Serikat ke Ukraina antara lain kendaraan tempur, lapis baja, anti-armor, javelin, mortir, hingga rudal anti-tank. Amerika Serikat juga dikabarkan mempertimbangkan mengerahkan rudal pencegat ke Ukraina. Kementerian Pertahanan bahkan mendesak mengerahkan sejumlah senjata yang semula akan dikirim ke Afghanistan untuk dikirim ke Ukraina saja. Apa penyebab krisis Ukraina? Apa pengaruh terhadap hubungan Rusia-Amerika Serikat? Apakah kejadian ini akan menyebabkan perubahan konstelasi internasional yang aktif dalam krisis Ukraina? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Hasbi Aswar, pengamat hubungan internasional. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hasbi, bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Apa kabar, Bung Fatih? Alhamdulillah baik, Bung. Baik, Bung, langsung ke pertanyaan pertama di program Kabar Petang pada hari ini, Bung. Apa penyebab krisis Ukraina saat ini, Bung? Lalu bagaimana sikap politik Amerika secara umum terhadap Ukraina dan Rusia? Silakan, Bung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mengapa terjadi tensi yang memanas hari ini di Ukraina? Dan mengapa Uni Eropa, kemudian Amerika Serikat, dan Rusia saling berbalas pantun gitu ya? Saling mengecam satu sama lain karena memang konflik yang lama. Konflik yang terjadi karena perebutan Ukraina sebenarnya gitu. Perebutan Ukraina antara Ukraina yang pro dengan Amerika Serikat dan Ukraina yang pro terhadap Rusia gitu. Sebagaimana kita tahu ya, Ukraina itu adalah negara yang berbatasan langsung dengan Rusia. Dan Ukraina ini selain dulunya menjadi mitra strategis Rusia atau Uni Soviet, wilayah ini itu menjadi wilayah transportasi minyak dari Rusia ke Eropa Timur, bahkan termasuk ke Eropa Barat, ke Italia, ke Polandia, atau ke Jerman juga sama gitu. Artinya apa? Secara strategis, Ukraina ini memang sangat penting bagi Rusia gitu. Namun di sisi yang lain, Amerika Serikat punya kepentingan untuk mengurung Rusia di wilayahnya begitu. Dengan cara apa? Dengan cara mendekati dan merangkul negara-negara tetangga yang ada di sekitar Rusia. Dan sebagian besar negara-negara Eropa yang sekarang berada di wilayah tetangganya Rusia itu sudah masuk ke dalam pihak Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui apa? Melalui NATO gitu. Jadi seperti Hungaria, Polandia, Lituania misalnya, itu sudah masuk ke NATO semua. Dan Ukraina ini juga sudah mengarah ke sana gitu. Nah, jadi itu kira-kira gambarannya ya, tentang secara konteks secara umum dulu menurut saya yang perlu kita pahami terkait dengan konflik ini. Nah, kenapa tiba-tiba hari ini terjadi suasana yang memanas? Amerika akan mengancam untuk mengirim senjata ke Ukraina, kemudian Rusia juga menyampaikan hal yang lain, karena memang karena Ukraina ini adalah wilayah perebutan antara dua superpower gitu ya, bisa dikatakan demikian, sehingga di dalam itu tidak pernah stabil gitu. Sejak tahun 2014 itu terjadi revolusi atau terjadi pembangkangan sipil, pembangkangan atau aksi-aksi demonstrasi yang misalnya itu salah satunya adalah menumbangkan
pemimpin Ukraina yang pro Rusia gitu. Dan kemudian berganti kepada pemimpin yang pro Amerika Serikat. Dan sekarang yang berkuasa di Ukraina itu adalah pemimpin yang pro terhadap Amerika Serikat. Namun di sisi yang lain ada juga kelompok-kelompok milisi bersenjata, kelompok separatis yang menguasai 2 provinsi di wilayah timur di Ukraina begitu. Dan nah disitulah tempat itulah yang bergejolak sekarang gitu. Karena kelompok ini kelompok milisi militer separatis yang ingin sebenarnya Rusia itu memiliki pengaruh besar di Ukraina, dan kelompok ini katanya kabarnya itu disupport oleh Rusia. Nah, karena terjadi serangan pemerintahan militer Ukraina terhadap kelompok-kelompok ini yang memanas di perbatasan ya, karena wilayah timur Ukraina itu kan berbatasan dengan Rusia, ini membuat Rusia akhirnya mengirimkan bahkan menurut Presiden Ukraina itu sekitar 100.000 orang tentara ke perbatasan Ukraina dan Rusia. Nah, inilah yang dianggap memprovokasi, dan inilah yang membuat Amerika Serikat itu khawatir dengan hal tersebut, termasuk negara-negara Eropa. Jadi ini sebenarnya bukanlah konflik yang baru terjadi tahun ini gitu, tapi skalanya saja. Dan skala ini naik turun ya. Ini pernah terjadi 2018 juga sama, pernah naik. Bahkan puncak-puncak itu sebenarnya dari 2014 gitu. Karena adanya pergantian rezim, karena apa, di demonstrasi besar-besaran, termasuk pendudukan Crimea oleh Rusia, dan kita tahu Crimea itu adalah salah satu wilayah bagian Ukraina gitu. Demikian Bung Fatih. Baik, Bung Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, Bung, mengatakan Amerika khawatir atas kegiatan Rusia di Ukraina tersebut di perbatasannya, Bung. Nah, langsung setelah itu bahwa Amerika juga ingin mengirim bantuan terhadap Ukraina, Bung. Nah, sebenarnya apakah Amerika Serikat itu memprovokasi konflik, Bung? Dan di mana sebenarnya posisi Rusia saat ini? Baik, kalau dikatakan memprovokasi konflik, ya ini juga bukan kerjaan baru AS ya, di wilayah Eropa Timur atau di wilayah halaman rumahnya Rusia. Karena sejak runtuhnya Soviet itu kan, Amerika sudah memprovokasi sebenarnya. Dengan cara apa? Ekspansi. Jadi keanggotaan NATO itu diperluas sampai ke wilayah Asia Timur, Eropa Timur. Ini saya kira strategi dari Amerika Serikat untuk melemahkan Rusia yang masih dikhawatirkan akan menjadi the next superpower gitu. Akan menjadi the future superpower, akan menjadi superpower di masa depan. Apalagi saat ini kita bisa melihat bahwa Rusia itu tetap menjadi negara terkuat, menjadi salah satu negara terkuat di dunia, meskipun pernah runtuh di Soviet gitu, di era Soviet gitu. Nah, saya kira Barat ini sudah membaca itu, sehingga mereka melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengepung Rusia, sehingga Rusia itu nggak apa-apalah menjadi negara superpower, tapi mereka tidak lagi memiliki kekuatan ekspansif keluar kawasan. Gitu. Kenapa? Karena kawasan Eropa Timur sendiri sudah dikepung sama kepentingan atau sama kekuatan NATO. Gitu, kira-kira. Baik. Jadi sebenarnya kalau dikatakan ini upaya provokasi Amerika, ini provokasi dari lama. Jadi wajar menurut saya ketika Rusia itu dari dulu marah sama Amerika, jengkel sama koalisi NATO gitu, yang dipimpin oleh Amerika Serikat gitu. Makanya yang sekarang itu yang kita lihat terjadi peningkatan jumlah militer di perbatasan, yaitu sebenarnya adalah respon dari memanasnya wilayah internal Ukraina karena serangan-serangan pemerintah terhadap kelompok sipil, kelompok militer atau milisi pro Rusia di sana. Dan saya kira provokasi ini akan terus-menerus terjadi di masa yang akan datang, selama Amerika masih punya kepentingan besar di wilayah Eropa Timur untuk menekan Rusia. Hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah Ukraina jatuh dalam kekuasaannya Rusia, atau Ukraina itu menjadi stabil di bawah kekuasaan atau di bawah pengaruh politik Amerika Serikat. Dan ketika itu terjadi, saya kira Ukraina akan menjadi anggota NATO, dan itu akan mengancam banyak hal bagi Rusia. Karena Ukraina ini merupakan wilayah strategis ya. Salah satu hal saja, Ukraina itu menjadi wilayah jalur pemimpaan gas gitu dari wilayah Rusia. Jalur pemimpaan gas, minyak dan gas dari wilayah Rusia ke wilayah-wilayah Eropa yang lain. Gitu. Polandia, di Eropa Timur, termasuk juga Jerman dan kemudian Italia. Jadi menurut saya ini yang akan mati-matian dilakukan oleh Rusia, biar Ukraina itu tidak betul-betul jatuh
secara penuh di bawah kekuatan Barat. Lantas, apa pengaruh ketegangan yang terjadi pada saat ini? Meskipun tadi sudah dijelaskan oleh Bung Hasbi bahwa ketegangan ini sudah berlangsung lama ya, meredam, naik lagi, meredam, naik lagi. Nah, lalu apa pengaruh ketegangan hubungan Amerika Serikat dengan Rusia dan Eropa mungkin, Bu, secara umum? Ya, sebagaimana juga yang terjadi 2014 ya, bahwa terjadi ketegangan tentunya, terjadi saling mengecam satu sama lain. Satu pihak mengklaim memprovokasi, yang lain satu pihak lain mengatakan bukan saya yang provokasi, Anda yang provokasi. Gitu. Jadi mereka akan saling melakukan, akan melempar pantun lah istilahnya, pantun politik untuk saling melegitimasi satu sama lain. Dan ini yang terjadi juga di tahun 2014. Tapi yang terjadi adalah ketika Rusia itu misalnya mengokupasi atau menduduki Crimea secara militer, yang terjadi tidak ada respon militer sebenarnya dari Uni Eropa, termasuk dari Amerika Serikat. Bahkan sampai hari ini, Amerika itu hanya mensupport perlengkapan militer saja, yang sifatnya defensif ya, seperti rudal mobil anti tank misalnya dan seterusnya gitu. Dan jadi saya kira seperti itu gambarannya ya. Ketegangan ini akan terus-menerus terjadi dan ya saya kira waktu tertentu akan kemudian rileks lagi, akan kemudian mengondor lagi, dan ini menjadi alat politik saja bagi satu sama lain, utamanya Amerika Serikat. Saya kira ini bisa menjadi kartu bagi Amerika untuk menekan Rusia gitu. Misalnya karena Ukraina itu sekarang dipimpin oleh pemimpin yang pro AS misalnya, ya bisa jadi provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di wilayah Ukraina itu dipakai sebagai kartu untuk bernegosiasi kepada Rusia untuk kepentingan Amerika Serikat, untuk kepentingan tertentu. Gitu. Namun begini, ketegangan itu saya kira hanya akan selesai, hanya akan sampai ke tahap yang tidak, mungkin ada yang bertanya ya, apakah ini kemungkinan akan terjadi perang antara Rusia, kemudian Eropa dan AS. Saya kira belum sampai ke sana gitu. Karena terbukti misalnya di Crimea 2014 itu, pada saat Rusia menduduki Crimea, ya itu cuma direspon, dikecam saja gitu. Kemudian Dewan Keamanan PBB misalnya mengatakan ini illegitimate, tidak legitimate, ilegal gitu. Tapi apa respon militer dari NATO dan anggotanya kan tidak ada gitu. Gitu kira-kira. Jadi ini sekedar ini sekedar konflik yang terjadi di Ukraina saja, di internal saja, dan saya kira tidak melibatkan secara terbuka ya, seperti perang-perang dunia yang lalu gitu, perang dunia 1, perang dunia 2 sampai perang dingin misalnya. Baik, berarti Bung tidak ada ya menyebabkan perubahan konstelasi internasional itu ya, dan perang secara panas gitu, aksi-aksi militer Rusia terhadap Ukraina. Ya, apalagi kondisi sekarang kan kondisi ekonomi yang melambat, ditambah lagi masalah COVID, saya kira akan sulit. 2014 saja kita lihat kondisinya lumayan stabil secara global gitu. Negara Barat juga tidak ada yang betul-betul serius untuk misalnya melindungi Crimea untuk lepas supaya bisa lepas dari Rusia gitu. Padahal waktu itu Rusia sudah mengirim pasukan, sudah menduduki wilayah Crimea. Tapi yang terjadi kan cuma sekedar kecaman saja. Dan setelah itu ya hubungan ekonomi antara Rusia dan negara-negara Eropa tetap jalan, ya kan? Bisnis Eropa, ekspor impor Eropa dengan Rusia juga tetap berjalan. Hubungan bisnis minyak juga tetap berjalan gitu. Seperti itu. Nah, ini mungkin bisa jadi sangat kental dengan kepentingan Amerika Serikat saja gitu. Sehingga dan ini juga kita lihat sampai sekarang kan juga yang paling serius gitu Amerika Serikat. Dan memang yang paling banyak berinvestasi terhadap pertahanan Ukraina itu adalah Amerika Serikat sejak era Trump sampai hari ini. Sudah ratusan juta dolar kurang lebih ya. Tahun 2018 itu Amerika memberikan bantuan pertahanan kepada Ukraina 200 juta dolar untuk memperkuat pertahanan
Ukraina gitu. Jadi ini malah yang kalau saya lihat Amerika Serikat yang menjadi pemain inti di situ. Baik, Bung. Lantas, Bung, apa solusi hakiki, Bung? Solusi yang bisa menyelesaikan krisis di Ukraina ini, Bung? Solusi hakiki. Ya kalau kita lihat potret dari politik internasional sekarang, ya politik internasional sekarang itu adalah politik yang pragmatis ya, yang ends justify the means, kira-kira gitu. Tujuan menghalalkan segala cara. Jadi segala cara bisa dilakukan oleh sebuah negara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah segelintir elit saja. Dan perang-perang yang terjadi itu kan membunuh banyak orang yang tidak berdosa, menghancurkan properti, menghancurkan barang-barang publik, dan banyak orang yang mati. Kita bisa melihatlah bagaimana Perang Dunia I, Perang Dunia II, termasuk perang melawan teror hari ini di Irak, Afghanistan. Siapa yang diuntungkan? Apakah masyarakat dunia diuntungkan? Tidak. Yang diuntungkan itu adalah segelintir orang. Para politisi termasuk para pengusaha global. Nah ini saya kira kondisi sistem politik kita yang tidak sehat, yang dikuasai oleh dan didominasi oleh elit-elit politik global atau negara-negara segelintir atau oligarki politik global yang sangat kapitalistik dan materialistik. Nah, saya kira kita berharap bahwa akan ada kekuasaan gitu, harus ada kekuasaan. Saya kira solusinya adalah mesti ada kekuasaan penyeimbang baru yang menjadi alternatif terhadap negara-negara superpower yang imperialistik itu gitu. Ukraina misalnya, perang terjadi, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan kan pihak Rusia dan pihak Amerika gitu. Yang mati adalah orang-orang Ukraina kan, orang-orang sipil, masyarakat sipil. Saya kira ini yang sangat menyedihkan. Dan saya kira kita punya sejarah dalam umat Islam ya, bahwa kita punya negara superpower umat Islam yang memang tidak materialistik dan tidak kapitalistik gitu. Yang akan siap membantu negara yang membutuhkan, terlepas dari negara itu memiliki nilai strategis atau tidak. Nah, gitu. Jadi kalau kita baca sejarah kekuasaan Islam di masa lalu, wilayah-wilayah yang dibuka itu, yang difutuhat itu tidak melihat wilayah itu strategis atau tidak. Gitu. Intinya bahwa mereka butuh bantuan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kekuasaan yang menindas, yaitu dibebaskan. Terlepas dari kita untung atau rugi secara ekonomi. Tapi intinya adalah ini misi keadilan dari politik yang Islam ajarkan kepada kita. Saya kira tugas umat Islam ya untuk memberikan alternatif gagasan dan alternatif kekuasaan politik, khususnya politik global yang bisa membantu siapapun atau negara-negara apapun juga yang perlu untuk dikasih bantuan. Terlepas mereka agamanya apa gitu. Karena saya kira prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin itu tidak memandang negara apapun juga, tidak memandang bangsa siapapun juga. Nah, ini yang saya kira tidak ada di kita di kaum muslimin. Ini membuat kita tidak mampu memberikan bantuan secara efektif gitu dan signifikan. Sehingga ya sudah kita cuma bisa menganalisis, cuma bisa mengecam, atau mungkin kita kasih bantuan kemanusiaan kepada mereka. Dan saya kira kalau tidak ada kekuatan pembanding yang kuat yang bisa memberikan bantuan yang efektif terhadap memberikan bantuan terhadap negara-negara yang dieksploitasi tersebut, maka saya kira ya kondisi dunia akan seperti ini saja. Tinggal nunggu waktu saja, misalnya satu waktu Indonesia. Nah, sekarang Indonesia itu sudah menjadi bagian dari kontestasi antara China dan Amerika Serikat. Gitu. Dan tidak menutup kemungkinan Indonesia juga akan seperti Ukraina di masa depan. Akan ada persaingan negara-negara besar untuk menaruh pion-pion mereka, untuk menaruh boneka-boneka mereka untuk kepentingan negara-negara besar. Ini saya kira perlu diwaspadai, dan solusinya apa? Ya perlu negara superpower yang memiliki niat ikhlas untuk membantu negara-negara lain yang tertindas. Itu kira-kira, Bung Fatih. Baik, terima kasih Bung Hasbi atas waktunya telah hadir di program Kabar Petang pada hari ini. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Akhirnya saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.